Nah, saya ingin ke Bu Fadilah lagi. Menjawab pertanyaan tadi, kira-kira apakah memungkinkan dalam waktu dekat, Bu, di saat bulan suci Ramadan ataupun juga pada saat Idul Fitri, apakah sudah bisa menjadi endemi melihat dengan kondisi yang ada, Bu? Menurut saya bisa, karena Omikron itu hanya 3 bulan kira-kira di dalam suatu negara itu udah secara empiris kita bisa melihat. Jadi cuman kira-kira 3 bulan, dan 3 bulan itu Maret ini sudah habis. Kalau Maret ini sudah habis, nah April Mei itu hari raya, dan April Mei itu kira-kira bulan puasa, ya insya Allah bahwa itu tinggal tinggal apa namanya sisa-sisanya aja. Jadi kalau ada yang terkena ya tinggal diobatin. Kita sekarang sudah ada obatnya yang sudah dideklarasikan oleh WHO. Nah kalau sudah ada obatnya kita jangan takut lagi. Yang kita urus bukan penularan lagi seharusnya, tapi kalau ada yang sakit kita siap obatnya. Pemerintah siap obatnya. Dan yang kemarin itu pada waktu Omikron datang, pemerintah mempunyai program peduli lindungi itu yang kemudian rakyat bisa isoman dan kemudian pemerintah bisa menjemput bola dengan mengirimkan obat dan mengirimkan akses pada dokter dari jarak jauh itu apa namanya? Nah itu sudah luar biasa. Itu suatu persiapan yang sangat bagus untuk menghadapi transisi antara pandemi dengan endemik. Dokter Siti Jangan Fadila. mikir yang lain-lain, karena untuk menghadapi menghadapi penyakit di rumah sakit sama menghadapi penyakit di dalam pandemi. Kalau saat ini kita masih gencar vaksin, apakah dibutuhkan? Ya. Karena kan dari pemerintah masih terus ini kan vaksin booster juga untuk masyarakat. Menurut Anda bagaimana, Dokter Siti? Menurut saya tuh boleh saja Anda nggak setuju atau lainnya orang nggak setuju. Menurut saya begitu dalam masa transisi yang penting adalah pengobatan. Pemerintah siap dengan obat-obatan. Just in case kalau ada pasien yang ke rumah sakit atau mengirim obat-obatan ke pasien-pasien yang isoman. Nah, bagaimana vaksin? Menurut saya vaksinnya sudah cukup. Katanya 80% itu sudah meningkat semua. Titer antibody itu penelitiannya Pak Pandu kalau nggak salah, atau penelitiannya siapa, cukup resmi waktu itu diteliti di Jakarta, kemudian di Batam dan di mana, dan ternyata titer antibody masyarakat Indonesia itu 80% sudah tinggi. Nah itu namanya herd immunity tercapai. Kalau herd immunity tercapai sebetulnya boleh dikatakan 100% kita juga tertolong dengan angka itu, bahwa kita juga imunitas kita juga meningkat gitu loh. Jadi sebetulnya ya, tapi karena sudah terlanjur ada vaksin, barangkali pemerintah pengen menghabiskan itulah, saya nggak tahu. Tetapi sebetulnya sekarang ini karena sudah banyak yang memenuhi syarat bahwa tinggi atau imunitasnya meningkat, dan itu lebih dari 80%, sebetulnya kita don't worry. Maksudnya ingin menghabiskan apa, Dokter Siti Fadila? Maksudnya apa nih? Ingin menghabiskan vaksin, maksudnya apa, Dokter Siti Fadila? Lah kan pemerintah sudah menyediakan vaksin. Padahal sekarang menurut saya sudah 70 atau 80% itu sudah 2 kali, memenuhi 2 kali vaksin. Itu sudah bagus banget itu. Sebetulnya gitu loh. Baik. Nah, sekarang tapi saya nggak tahu apakah mau 100%. Kalau mau 100% saya nggak tahu dasarnya apa, saya nggak tahu. Nah mungkin karena sudah terlanjur vaksin itu ada di Indonesia, disumbang dari sana dari sini, nah itu mungkin juga harus habis gitulah. Menurut saya kenapa harus habis, kalau maksudnya harus selamat aja rakyatnya gitu. Baik. Nah sekarang kita ingin ke baik, terima kasih. Itu sudut pandang dari Bu Siti Fadila Supari. Sekarang kita ingin ke Dr. Arief Aryason. Dok, saat ini kan sudah mayoritas ataupun sudah dikatakan mayoritas masyarakat Indonesia sudah pernah kena COVID-19 ketika Omikron kemarin. Kemudian juga sudah ada yang komplit vaksin 2 dosis. Perlu lagi nggak sih kita booster? Ya, saya rasa begini, untuk tetap ya, untuk karena kan gini, antibodi itu kan tidak maksimal juga pada kelompok orang tertentu, satu ya. Kemudian juga seperti kami ini yang masih sehari-hari ada di rumah sakit, bertemu dengan pasien atau dengan pasien-pasien yang dengan
resiko tinggi, saya rasa itu perlu dilakukan booster karena memang riset menunjukkan bahwa 2 kali itu memang sempat akan dalam 6 bulan berikutnya itu akan terjadi penurunan antibodi, tapi memang tetap masih cukup efektif. Cuman tadi itu pada orang-orang yang sehari-hari akan terpapar dengan pasien atau dia yang memang berisiko untuk terjadinya infeksi, memang disarankan untuk dilakukan booster. Kalau untuk dokter kan ini udah dibilang sudah hampir semua dokter yang memang berhadapan dengan pasien sudah di booster gitu. Berarti Lebaran ini status sudah siap untuk berubah menjadi endemi, Dr. Ari Fahrial, dan kita sudah bebas mudik seperti itu. Ya sekarang begini, ini yang mesti tetap dipahami. Kan yang namanya endemi itu bukan berarti orang dengan yang terinfeksi itu tidak ada. Orang itu tetap ada di sekitar kita. Cuman memang sebahagian dari kita itu sudah mempunyai kekebalan yang tadi menuju herd immunity tadi. Jadi tetap prinsipnya adalah bahwa ada kewaspadaan, ya kerumunan tetap mesti dihindari. Jadi jangan sampai artinya kalau memang ini ada 1-2, kemudian dia memang mengumpul juga untuk orang-orang yang belum divaksin, misalnya bisa ada outbreak baru. Kan sama lah seperti demam berdarah juga kan, sewaktu-waktu bisa aja terjadi ledakan kasus baru. Nah ini yang kita mesti hindarin. Karena kita tahu nih bagaimana menularnya dari satu orang ke orang lain penyakit ini. Bagaimana menularnya? Tadi droplet. Jadi tetap saya rasa kerumunan-kerumunan harus dihindari. Dan tetap sewaktu-waktu tetap perlu kita melakukan screening misalnya. Karena paling tidak dengan screening ini kita bisa mengetahui. Nah, paling tidak untuk tenaga dokter deh yang berhadapan dengan pasien-pasien ini gitu. Dok, misalnya kalian perlu screening. Misalnya. Dok, mungkin pemirsa ingin dapat gambaran secara angka dok ya. Kira-kira itu apakah bisa dalam waktu beberapa hari ke depan, dalam waktu 1 bulan ke depan kita sudah dideklarasikan dalam bentuk endemi ini COVID-19-nya, bukan lagi pandemi? Ya, prinsipnya tadi nih, ya tadi juga Dr. Fadila sempat nyebut ya, ini kan kita memang bisa prediksi dari yang sebelum-sebelumnya bahwa Omikron ini akan selesai dalam waktu 3 bulan, ya kan? Ini memang saya juga dapat report dan juga saya lihat amatin, kasus-kasus juga mulai menurun sekarang jumlahnya. Jadi kalau hitungan tadi memang bisa dalam 1 bulan ini, insya Allah selesai. Cuman ini tadi, tetap kita harus mewaspadai apa yang terjadi di luaran sana. Kita tidak berharap ada varian baru. Ya tadi nih, kalau ini Omikron memang udah selesai, tidak ada varian baru, insya Allah kita akan aman. Tapi tetap saya mesti bilang, kalau yang namanya endemi, berarti orang-orang dengan yang punya virus ini masih ada di sekitar kita. Jadi tetap mesti waspada gitu loh. Sama lah, ketika kita lagi misalnya ini oke nih lagi tinggi-tingginya kasus demam berdarah, ya Anda harus hati-hati jangan sampai tergigit oleh nyamuk. Jangan-jangan nyamuk itu nyamuk yang membawa virus dengue misalnya. Sama seperti yang sekarang ini. Ketika memang orang mulai ada lagi ada yang mulai batuk pilek, ya udah mesti sekitarnya. Jadi prinsip sebenarnya kalau sama lah sebenarnya, kalau yang idealnya itu ketika kita batuk ya tadi kembali lagi tuh mesti nutup ya. Kalau kita lagi flu mungkin kita mesti pakai masker. Nah kalau itu diterapkan, mudah-mudahan ini kita bisa tekan kasus ini sedemikian rupa. Sama lah seperti tuberkulosis sebenarnya. Jadi ini membuat masyarakat akan hidup sehat, saya rasa dengan kebiasaan-kebiasaan untuk kita merasa tidak nyaman ada orang di sekitar kita batuk tuh nggak nutup mulutnya begitu, nggak nutup hidungnya misalnya begitu, atau dia udah ketahuan bersin dia nggak pakai masker gitu. Nah ini budaya ini harus kalau ini budaya ini dijaga, diterapkan, mudah-mudahan kita akan selamatlah, artinya tidak ada kasus-kasus ledakan-ledakan baru gitu di kemudian hari. Terima kasih banyak Dr. Ari Fahrial dan juga Dr. Siti Fadila Supari.